Apa yang sebenarnya dicari umat Buddha saat mendengarkan Dharma? Pernahkah Anda pulang dari wihara dengan perasaan yang sangat damai dan terinspirasi setelah mendengarkan ceramah? Atau justru pulang dengan kepala pusing karena isi ceramahnya berputar-putar tanpa arah? Menjadi seorang Dharma Duta atau penceramah agama Buddha bukanlah tugas yang mudah. Di pundak mereka ada tanggung jawab moral untuk menyampaikan ajaran Buddha secara murni dan relevan. Hari ini kita akan membahas 3 hal krusial. Pertama, kriteria penceramah yang dirindukan umat. Kedua, manfaat luar biasa jika penceramah menguasai materi. 3, bahaya fatal jika seorang penceramah nekat naik mimbar tanpa pemahaman yang matang. Selanjutnya, kita lihat kriteria penceramah yang diharapkan oleh umat. Pertama, menguasai sutta atau sutra dan landasan Dharma Pariyati. Masa kini umat sudah cerdas. Mereka tidak lagi mencari cerita humor atau dongeng, melainkan rujukan yang jelas dari kitab suci. Penceramah yang diharapkan adalah mereka yang mampu mengutip sutta atau sutra dengan tepat, bukan sekadar opini pribadi. Kedua, mampu mengontekstualisasikan ajaran atau relevan. Dharma itu abadi, tetapi cara penyampaiannya harus adaptif. Umat sangat menghargai penceramah yang bisa menghubungkan ajaran Buddha dengan isu-isu modern seperti kesehatan mental, finansial, karir, hingga teknologi. 3, menjadi teladan dalam perilaku atau pati-pati. Bagi umat Buddha, penceramah terbaik adalah mereka yang mempraktikkan apa yang mereka khotbahkan. Kesesuaian antara ucapan di mimbar dengan perilaku sehari-hari, memiliki sila yang baik, adalah magnet terbesar yang memicu rasa hormat umat Buddha. Keempat, komunikatif, empatis, dan tidak menghakimi. Umat Buddha datang ke wihara untuk mencari solusi dan kedamaian, bukan untuk dihakimi atau disalahkan. Poin berikutnya, manfaat besar jika Dharma Duta menguasai materi. Ketika seorang Dharma Duta benar-benar menguasai materi agama Buddha secara mendalam, efek domino positifnya sangat luar biasa, baik untuk diri sendiri maupun untuk umat. Manfaat pertama, meningkatkan keyakinan umat. Saat penjelasan disampaikan secara logis, sistematis, dan jelas, keraguan-raguan dalam hati umat akan terkikis, berganti menjadi keyakinan yang kokoh kepada Tiratana. Manfaat kedua, mampu menjawab tantangan dan pertanyaan kritis. Dunia modern penuh dengan pertanyaan kritis tentang kehidupan. Penceramah yang kompeten tidak akan gugup ketika ditanya hal-hal sulit. Mereka mampu menjawabnya dengan bijaksana
berdasarkan dharma. Manfaat yang ketiga, melestarikan Buddha Dharma yang murni. Penguasaan materi yang baik memastikan bahwa ajaran Buddha tidak bergeser. Bahaya fatal penceramah yang tidak menguasai materi. Apa jadinya jika seseorang nekat menjadi penceramah hanya bermodalkan kemampuan bicara atau popularitas tanpa penguasaan materi dharma yang benar? Bahayanya tidak main-main. Pertama, menyesatkan umat, tergolong sebagai karma buruk. Salah menyampaikan hukum karma, salah mengartikan tilakana, atau salah menjelaskan jalan menuju lenyapnya dukkha. Hal tersebut bisa membuat umat mempraktikkan dharma secara keliru, menyesatkan pandangan orang lain, dan membawa karma buruk bagi si penceramah, menciptakan kebingungan dan perpecahan. Penceramah yang minim literasi dharma cenderung mudah menyebarkan pandangan yang subjektif, gosip, bahkan membanding-bandingkan dengan sekte atau tradisi secara tidak bijaksana yang akhirnya memicu perpecahan di kalangan umat. Selanjutnya, menurunkan citra agama Buddha di mata publik. Jika ceramah agama Buddha dinilai dangkal, tidak logis, atau penuh tahyul, akibat penceramah tidak kompeten, maka masyarakat luas akan memandang rendah kualitas ajaran agama Buddha secara keseluruhan. Bapak, Ibu, sahabat Dharma, menjadi penceramah bukan tentang siapa yang paling pintar berbicara di atas mimbar, melainkan tentang siapa yang dengan tulus mau belajar pariyati dharma dan mempraktekkan dharma atau pati-pati dharma sebelum membagikannya. Bagi para pengurus wihara, pengurus majelis, mari kita lebih selektif dan sportif dalam membina Dharma Duta. Dan bagi umat Buddha, marilah kita menjadi pendengar yang bijaksana. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Sabe sata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.